Ya soal tadi itu saya singgung soal sense of crisis itu. Kemudian menyebabkan sadar mereka, elit-elit politik itu sadar bahwa kalau diteruskan seperti ini negara akan hancur. Ya. Dan hancur tidak arti bahwa ya just a rap over the knuckles dan tidak terlalu berat, tapi memang sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja? To be or not to be, that is the question. Ya? Jadi sedikit seperti waktu Republik ada di Jogja, selama hampir 5 tahun atau 4 tahun ya di Jogja. Dan Jogja dikepung oleh 250,000 pasukan Belanda, 180,000 dari Koninklijk Leger dan sisa dari Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ya. Tidak mungkin, tidak masuk akal bahwa menteri seperti Haji Agus Salim atau lain-lain akan menyeleweng fonds negara, sebab itu artinya bahwa ya semua akan hancur. Saat yang paling murni untuk Republik adalah saat di mana Republik dikepung Belanda. Sebab orang sudah tahu menau bahwa seumpamanya mereka main curang, semua akan hancur. Ya? Dan itu sedikit suasana di Inggris pada ujung abad 18, sebab sejak Protestant Reformation, sejak ujung dari abad 17, waktu kita diambil alih oleh seorang raja dari Belanda, William of Orange, Inggris terlibat di dalam perang kontinental. Ya? Terlibat di dalam perang kontinental yang sebenarnya bagi Belanda dan juga bagi Inggris mempertaruhkan nasib, mempertaruhkan jiwa. Ya? It's not just a expeditionary force, ekspedisi yang kecil dan seumpamanya sukses atau tidak sukses tidak apa-apa. Ini mempertaruhkan nyawa terhadap negara raksasa Prancis di bawah Louis XIV. Dan sesudah Louis XIV ada the Seven Years' War, there's the Austrian Succession War, dulu ada Spanish Succession War, dan semua ini mempertaruhkan nasib dari negara kelak. Ya? Dan pada ujung abad 18, kita menghadap dengan salah satu kenyataan. Dengan ketelodoran dari sistem kepemerintahan, kita sudah kehilangan koloni yang cukup majemuk sekali. 13 koloni di sisi lain dari Atlantik yang penting bagi kita secara ekonomi dan komers. Dan di benua Eropa muncul salah satu kekuatan yang fatal bagi kita, kekuatan Republikan. Ya? Sesudah Revolusi Prancis membuka Pandora's Box, membuka Promethean Energy. Ya? Dan itu bisa dilihat di pertempuran di Valmy pada bulan September 1792, waktu Goethe datang untuk melihat dengan satu rombongan dari teman-teman dari Weimar, bahwa ada kemenangan mutlak dari orang Prusia terhadap Prancis, dan ternyata tidak, ya, sebab Prancis bisa mengandalkan jiwa semangat citizens, ya, jadi tidak harus menghindar bahwa orang desersi di medan pertempuran, dan juga dengan jerih payah Griboval pernah menggalang satu artileri yang sangat jitu. Ya? Dengan artileri jitu, kita bisa membombardir musuh pada 1,000 meter. Ya? Dan itu memusnahkan garis depan dari Prusia. Dan pada akhir dari pertempuran, di dalam tulisan Goethe, dia mengumpulkan jenderal-jenderal Prusia. Dan dia bilang kepada mereka, "Van hier und heute, dari hari ini dan dari detik ini, mulai salah satu era baru dalam sejarah dunia. Dan Anda, para jenderal Prusia, bisa bilang kepada anak cucu dan cicitnya bahwa kamu menyaksikan dengan mata sendiri. Dan apa yang terjadi adalah salah satu the face of modern war. Yeah? You can rely on
the citizenship. You can rely on a citizens army yang didukung oleh salah satu birokrasi profesional, komisaris en mission, military commissioners, ya. Dan itu Prancis bisa menghebohkan dunia, ya. The Army of the Pyrenees, the Army of Italy, Army of the Sambre-Meuse, ya, bisa menaklukkan Belgia, bisa menaklukkan the Army du Nord, bisa menaklukkan Nederland, dan dengan gampang bisa menaklukkan Inggris. Dan kalau kita ditaklukkan, sama sekali satu ideologi total baru seperti, ya, saya yakin ini tidak akan terjadi sebab hanya terjadi satu kali di bawah satu dinasti yang bukan Tiongkok, itu Yuan dinasti. Tapi pada 1292 di sini di tanah air Jawa ada beberapa tentara Tiongkok yang datang dan mereka dikepung di Bayangkara yang akan menjadi Keraton Majapahit dan dimusnahkan, ya. I mean, it's a bit like, say, China invaded, yeah. Total, you'd be looking at a completely different future, yeah. Dan dalam future itu tidak mungkin akan dengan mulus akan menerima itu. Harus dengan jeripaya membangkitkan kekuatan negara untuk menghadapi satu era baru seperti Meiji Japan, ya. Meiji Japan sudah sadar bahwa we'll seek knowledge all over the world and make it our own. Kalau kita tidak dengan cekat membuat salah satu modernisasi yang akar rumput dari kepemerintahan kami, kita tidak ada masa depan sama sekali. Ya. Kita harus menyaingi negara-negara modern. So I think for the modern era, there is a fundamental shift in the way in which people think about honor. Ya. Bagaimana kita bisa meraih salah satu martabat. Ya. Dulu martabat kami adalah bahwa kita keturunan Mangkunegaran atau keturunan Hamengkubuwono II atau keturunan Sultan Agung seperti Prabowo sering menggembor-gemborkan. Sekarang bukan lagi birth. Kita bisa lahir seperti keluarga saya yang orang Madura di Liverpool, tapi kita bisa meraih prestasi. Meraih prestasi sebab kita mengabdi kepada negara. Dan kita mengabdi kepada negara, pun sivil, pun militer, akan diberi honors. Ya? Kita akan menghadap dengan Ratu Elizabeth dan akan diberi salah satu prestasi atau akan diangkat sebagai yang mulia atau diangkat Sir atau Lord. Ya? Tapi ini satu sistem baru, a new system of honor. It's no longer birth that gives honor, but it is prestasi sebagai civil servant atau sebagai perwira militer atau apapun, ya. And that's a fundamental change. Dan menurut saya, fundamental change itu tidak mutlak terjadi di Indonesia sebab di dalam benak otak dari Belanda sebenarnya menguntungkan bahwa ada semacam sistem kepriayaan, ya. Sistem kepriayaan di mana biasanya pada abad 19 anak akan mengganti ayah, ya. Dan pada era dari Kartini dan Rukmini dan Kardina di Jepara mulai menkuak salah satu era baru yang sudah ditulis oleh Pramudia di dalam buku Kotet Bumi Manusia, bahwa sekarang ada sosok dari Pangeran Praja Baru. Pangeran Praja Baru bisa menguasai bahasa Belanda, bisa tahu menau mengenai double account bookkeeping, bisa tahu menau sebagai menteri ulu-ulu atau seperti administrasi di dalam seluk-beluk dari salah satu administrasi modern. Tapi mereka masih berkelahi dengan sistem feodal. Ya? Itu bukan satu, you didn't have a revolution. Yeah? It was not like the Meiji Revolution. It was not like France. It's not like Russia. Yeah? Ini mengalir sampai zaman modern tanpa ada satu revolusi mendasar. Dan itu sistem pikiran feodal masih melengket. Kalau sistem feodal tidak melengket, tidak mungkin
Prabowo akan menggambar-gambarkan dia punya leluhur yang menjadi sahabat dari Diponegoro, atau orang-orang sekarang akan cari SBY kontak saya, dan dia dengar bahwa ibunda dari Diponegoro lahir di Pacitan, ya. Itu tidak benar, sebab salah baca Pacitan untuk Pajang. Tapi ini di dalam benang otak orang pribumi Indonesia sekarang masih melengket unsur-unsur feodal. Kalau tidak melengket, tidak mungkin ada mumpung aja, sistem mumpung aja, ya, mumpung aja deh. Dan seumpamanya kita di dalam terpepet, kita mungkin sebagai jenderal bintang 4 di Bangka Belitung, dia punya banyak sahabat yang bisa ada decking untuk dia, ya. Jadi tidak ada sistem di mana siapapun seperti Trump 34 felonies, ya. Sebenarnya Judge Yuan Marchand bisa pada bulan Juli, 5 Juli, he could go to prison, Rikers prison, for 4 years, ya. And he's the former president, but you can still put him in prison. Dan ada banyak orang yang merasa di Amerika itu layak, ya. Why should he get off and other people not, ya? Tapi di sini tidak mungkin. You're not going to send a former president to prison, ya. Kenapa itu nggak mungkin? Sebab ada sistem. Karena tadi disebutkan nilai-nilai feodal itu masih sulit. Nilai-nilai feodal, dan ada sistem di mana you watch each other's backs, yeah? Because you yourself are also engaged in corruption, or you're engaged. The pot calling the kettle black, yeah. The pot calling the kettle black, yeah. Tidak mungkin, sebab merajalela di mana-mana sistem di mana kita bisa meraih untung dari, atau diangkat sebagai menteri, atau diangkat sebagai sekjen, atau ini belum disikat, belum dibersihkan, ya. Kalau disikat dan dibersihkan, mungkin akan terjadi, sebab betul-betul gawat situasi, ya. And kalau melemahkan KPK seperti Jokowi membuat, tidak ada phone taps tanpa ada izin dari Constitutional Court, dari Mahkamah Agung, yakin bahwa investor asing tidak akan merasa nyaman di sini, ya. If you weaken the KPK, if you weaken the Corruption Commission, you will get your friends to still invest G to G, but you're not going to get private investors. Because private investors, kita lihat Inggris, ya. Inggris menjadi bagian dari EU, ya. Berduyung-duyung datang orang Jepang untuk investasi di Inggris. Why? They invested in Britain for 3 reasons. One is that Britain was a member of the EU, adalah anggota dari EU. Jadi kalau kita punya Nissan Manufacturing Company di Northumbria, kita bisa masuk pasaran EU yang 500 juta lebih pasaran. Ya. Kedua, they used English, yeah, as a language, and that's something we will feel comfortable with. But the most important was that from Northumbria to Torquay, if you have a casus in the courts, a contract which has been broken, you know that the law which is going to be served to you in a court in Torquay or a court in Northumberland is going to be the same. Ya? Jadi bisa diandalkan dan bisa percaya bahwa ini satu Rechtsstaat, satu negara hukum. Ya? Jadi seorang investor besar, Nissan atau Samsung atau siapa, akan merasa nyaman. Ya? Nyaman sebab Inggris adalah semacam aircraft carrier yang bisa masuk kepada salah satu pasaran yang majmuk dan raksasa. Kedua, kita sudah merasa nyaman sebab sistem pendidikan, sistem
bahasa dan lain-lain kita, we can relate to that. But the most important is that this is a Rechtsstaat. You're not going to have someone being bought as a judge in Northumbria because Nissan has a sengketa dengan Northumbria District Council, and the District Council pays the judge to find in favor of the District Council, not Nissan. Ya? Jadi mereka yakin bahwa ini salah satu sfer yang nyaman. Sekarang Inggris sudah keluar dari EU dan banyak hengkang kaki orang Jepang. Not because they don't like England, they feel secure there, but because it's no longer a member of the EU and they can't get into the having a markas di Inggris tidak masuk akal lagi. Yeah? People are very shrewd. Yeah? They're not going to waste time. They're not going to waste money. Yeah? Why has Indonesia not won a Nobel Prize? Yeah? You've got 280 million people. Yeah? If you look at Pakistan, which is about the same size, won two, Malala and also Muhammad Yunus, for the Grameen Bank, and also a physicist. So you've got 3 for Pakistan. For India, you've got about 20. For China, you've got about the same number. For America, you've got 440 Nobel Prize winners. Filipina punya salah satu prize winner who is the head of Rappler. Recently, seorang wartawan yang bisa dengan berani menghadap Duterte yang ganas itu. Why has Indonesia not won a Nobel Prize? The reason is that in order to win a Nobel Prize, you've got to do what Edison did when he discovered the lamp bulb. 82,000 times gagal, dan 82,001 success. You've got to put in 10,000 hours. Ahmad Mokhtar, kepala dari Eichmann Institute waktu zaman Jepang, waktu umur 28 tahun, bisa mengajukan satu disertasi di Amsterdam yang membongkar rahasia dari leptospirosis, dari yellow fever. Dan kalau dia tidak dihabiskan oleh Kempetai, pasti waktu perang, sesudah perang, Indonesia akan meraih, untuk orang pribumi Indonesia akan meraih satu Nobel Prize. But to get to that stage, you've got to put in hundreds of hours, maybe unpaid hours. You've got to basically, patigani untuk betul-betul mengabdi kepada salah satu penelitian yang begitu demanding. It's a very narrow path. And in order to walk that path, you've got to have a particular mentality. And the mentality is, ini sepiing pamri, rame gawe, mengayu-ayuning bawonong. Okay? I mean, ini filsafat Jawa. But you have to put that into a modern context. And if you look at the situation, I mean, I taught for 10 years in Universitas Indonesia. Universitas Indonesia konon adalah universitas yang paling wah dari semua cakrawala dari universitas kepemerintahan Indonesia. But if you look at the Quacquarelli-Symonds listing, it's lower than a cordon bleu college in Kuala Lumpur, which is called Taylor's University. Taylor's University, 20 years ago, was operating out of a RUCO. It's now 52 in the Asia QS ranking, and UE is 55 with the Bangalore Institute of Technology. You have to ask yourself, why? Mengapa? And it's because people who teach and people who occupy the sort of hobbits of the university world, nyaman. They're nyaman. They've got a pension. They don't have to put in too many hours. They're all small-town Javanese. They all know each other and they know the seluk-beluk dari budaya. There's nobody coming in. There's no foreigner coming in. There's no Habaib from Yemen or teknisi dari Bangalore atau orang bule atau orang Tiongkok yang akan bilang,
sorry, we're going to completely rejig the department. Yeah, you are going to survive on the basis of research. Yeah, research which is recognized. Yeah, dan itu adalah satu mentalitas total baru. Yeah, if you look at the way most people operate here, they're not operating in a modern sphere. Ini menurut saya. They're operating in a sphere which is still very much peopled by a Javanese past. Sangat dibentuk oleh salah satu suasana upeti Jawa. Itu kalau dalam buku itu Pak Peter membandingkan soal korupsi, penanganan isu korupsi itu antara Inggris dan Indonesia. Apakah itu bukan apple to apple ya Pak? Karena Indonesia itu it's a former colony. It's a former colony. Memang ada banyak perbedaan dan sebenarnya sumpamanya Belanda lebih giat secara modern dan membuat seperti Inggris membuat di India, mungkin lain sejarah. I'm not sure. Yeah. Meta-historis itu. Meta-historis. But certainly being a colony is not an advantage. Yeah, because you have to not only engage in modernity, we also have to engage in decolonizing the mind. Dan decolonizing the mind adalah bahwa di bawah sihir dari sistem kolonial, orang dipisahkan di dalam beberapa rating atau di beberapa lapisan. Ada lapisan atas, orang Eropa dan Gelijkgesteld. Ada lapisan kedua, Vreemde Oosterlingen, India, Arab dan Tionghoa. Dan ada steerage class, which is inlander. Dan itu dibuat oleh Belanda untuk mempermudah sistem kepemerintahan. Ya? Sebab kalau mereka membentuk satu sistem kewarganegaraan, citizenship, you can be like Dausdekker and Suwardi and Cipto Mangunkusumo in the Indonesia Partai. Siapa yang merasa Indonesia adalah rumah mereka, mereka adalah warga. Ya, tidak harus ada etnis ini atau etnis itu. Ya, tidak ada agama ini atau agama itu. Ya, so the warisan kolonial is very, very corrupting. Jadi kalau untuk dalam hal korupsi itu sebenarnya apa sumbangsi ilmu sejarah? Sumbangsi sejarah adalah bahwa kita bisa mencerminkan kita kepada lain negara. Ya? Kita bisa mencerminkan. Singapore was a colony. Yeah? It wasn't as though simsalabim Singapore menjadi like Minerva from the brow of Zeus. When it became independent on the 9th of August 1965, it wasn't a modern state. Yeah? It had one torpedo boat built of wood. Yeah? One torpedo boat. Yeah? And basically, what Singapore did was to pull themselves up by their bootstraps. Yeah? To say, look, nobody owes us a living. Yeah? Tidak ada yang akan mendukung kita. Ya? Mungkin ada kata-kata mulus dari ex negara kolonial yang betul-betul mempedulikan nasib kita. Tapi hanya kita sendiri yang bisa membangkitkan seperti di sini. Only we ourselves can save ourselves. Ini adalah Pak Lurah, banjir di Banyumas, tidak ada sebatang kara perahu Belanda. Raden Saleh. Ini Raden Saleh, based on Guérico, Le Radeau de Méduse. Yeah? So basically what Singapore said was, well, we sink or swim. We're a Chinese island in a Malay sea. Yeah? Menghadap Johor, dulu bagian dari Johor. Yeah?
it's entirely up to us to make a success or to ruin. Yeah? And we have our back to the wall. Yeah? Dan dalam situasi ini, dengan sukses. I mean, I wouldn't like to live in Singapore. Mohammed Hatta sesudah 2 marinir digantung, sudah bersumpah tidak akan injak kaki di Singapura lagi. Yeah? It's not a nice place, but it is a successful place. Yeah? It's a place where you can meraih utama, bukan hanya yang baik. You can do excellent things, not just good things. And you know that because 2 of their universities, NTU and NUS, are in the top 20, not in Asia, but in the world. Yeah? And the way they did that was to have a system sangat ketat kepada korupsi, tapi memberi tunjangan dan salaris yang luar biasa besar kepada orang yang mengabdi kepada negara. So they were rewarded by the state, but they didn't rob the state. Yeah? Mereka punya underground system. Yeah? Tidak mungkin orang Singapura yang punya tugas untuk membangkitkan salah satu infrastruktur yang begitu penting akan membobolkan seperti Setia Novanto dengan kartu, yeah? 4.2 billion to escape with 4.2 billion to rob the state, yeah? Because they knew if they did that, akan hancur Singapura. So that they went forward with a system where you rewarded your civil servants. You had state-of-the-art, tunjangan and state-of-the-art housing or whatever else, but you were not allowed to cut corners. Yeah? And you have a modern state. Yeah? The GDP is higher than the UK and Ireland. Yeah. $44,000 US. The GDP here is a quarter of what it is in Malaysia. Yeah? You have to ask yourself why. Yeah? Because in 1939 it was exactly the same. Yeah? Netherlands, Indies, and the Federated States were exactly the same GDP, $750 US. Jadi ini adalah contoh yang sangat dekat sekali. Yeah? You and I wouldn't want to live in Singapore. Yeah? It's like living in the sixth form all one's life. Yeah? But it is a successful state. And you know that because at the time of COVID, waktu COVID terjadi, dia bertindak seperti dengan semua egotisme dan semua kekikiran dari a first world country. You weren't allowed to visit. Vaccines, lots and lots of vaccines for Singaporeans, no vaccines for Indonesians. Yeah? You can see the reality of the world system at the time of COVID. Yeah? Bahwa ada pribumi, ada Fremde Oosterlingen, dan ada kelas atas. And Singapore was kelas atas. Yeah? Jadi, this is reality. And then you could maybe look at other countries which have failed spectacularly. I mean, in the 1950s, waktu Schumacher, seorang ekonom Jerman yang menulis satu buku namanya Small is Beautiful. Yang mungil adalah yang indah. Yeah? And he said that kecil itu indah. Pernah diterjemahkan oleh LP3S. Oh, right. Yeah. That's great. And he said, he did a survey for the World Bank, or he did a survey in the early 50s, and he said there are 2 countries here which are going to be stellar. One is Burma, where I grew up, and it had 120,000 private enterprises, one of which employed my father. And the other is the Philippines, yeah? Because it's got the spirit of entrepreneurship. Mewariskan oleh Amerika. And if you look at them now, mereka adalah negara yang terpuruk. Yeah? They're not success stories. And you have to ask why. They're very different reasons, but they have, with Burma, they've imploded. They've lost the northern Shan states. They're about to lose Arakan. They're about to lose Sittwe, the main port in Arakan. Yeah?